Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia. Jadi sore ini saya sama murid-murid saya mau ngomongin tentang makanan yang sehat untuk buka puasa. Sekalian manfaatnya buat kulit. Oh ya, kenalin dulu nih satu-satu dari situ ya. Saya Dr. Lucky. Assalamualaikum, saya Dr. Wika. Assalamualaikum, saya Dr. Adi. Dan saya Dr. Ina. Ya, ini mereka sekarang lagi di stase infeksi Rumah Sakit Saiful Anwar di Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin atau Dermatologi dan Venerologi. Simak terus ya. Kulit sehat with Dokter. Pertama kita ngomongin kalau buka puasa nih ya, kan ada makanan yang boleh dimakan atau sebaiknya didahulukan, terus ada yang nggak boleh gitu ya. Saya mau tanya sama Dokter Adi dulu nih, makanan-makanan apa sih yang diperbolehkan saat kita awal berbuka puasa gitu, harus makan apa gitu sebaiknya? Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Lala. Jadi kalau untuk makanan untuk berbuka puasa, yang bagus itu sebenarnya adalah buah-buahan yang banyak kaliumnya. Jadi kalium ini sendiri berfungsi sebagai pengganti cairan tubuh dan juga pengganti elektrolit pada tubuh. Contoh buah-buahan yang atau makanan yang mengandung kalium apa? Untuk contoh buah-buahannya bisa yang paling utama itu biasanya menggunakan kurma. Oh, kurma ya. Iya, kurma itu juga kaya akan kalium dan juga kaya akan vitamin-vitamin lainnya selain kalium. Selain sunnah Rasul juga mengandung kalium berarti. Dan juga di sunnah Rasul juga dianjurkan untuk memakan kurma saat berbuka puasa seperti itu. Oke, apa lagi? Kemudian untuk contoh buah lainnya bisa berupa alpukat atau juga jeruk seperti jeruk itu ya, yang kaya dengan air juga. Ya, pokoknya ganti cairan dulu yang ya. bisa mengganti cairan tubuh terlebih dahulu. Seperti itu, dokter. Kemudian yang kedua juga minuman-minuman yang dapat mengganti cairan tubuh. Di sini yang dianjurkan adalah air putih sebenarnya, dokter. Kemudian juga atau jus buah. Oh, harusnya gitu dulu ya, jus buah. Kalau kita langsung makan kolak tuh sebenarnya malah nggak boleh ya, bukan nggak boleh, mungkin kurang bagus gitu. Kurang bagus. Bisa juga menggunakan air kelapa, dokter. Air kelapa ya. Jadi mungkin yang cair-cair dulu ya. Jadi kan kalau kolak kan mungkin agak kental gitu ya. Iya, seperti itu, dokter. Kemudian juga ada kacang-kacangan yang di sini yang paling dianjurkan adalah kacang almond. Oke, almond karena mahal, Dokter Adi. Iya, yang lain ada. Iya kan pandemi. Paling bagus ya. Iya, dokter, seperti itu. Cukup. Kalau misalnya ini nih, kalau sekarang Dokter Wika, aku mau tanya makanan yang nggak boleh atau sebaiknya jangan waktu berbuka gitu. Apa? Memang untuk semua makanan yang digunakan untuk berbuka puasa itu tidak semuanya baik untuk kesehatan, dokter. Jadi ada beberapa makanan yang tidak baik untuk kesehatan, jadi perlu dihindari. Nah, apa saja sih makanan-makanan yang perlu kita hindari selama atau untuk digunakan berbuka puasa? Yang pertama adalah minuman yang berkarbonasi atau minuman olahan. Nah, biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang itu suka banget kayak minuman olahan. Zaman sekarang. Ya. Oh, saya juga zaman sekarang. Sama minuman olahan ya, dokter, sama berkarbonasi itu kan anak muda zaman sekarang tuh suka banget dipakai untuk ikut tren. Tapi padahal itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak baik ya. Iya, dokter, karena minuman-minuman ini bisa menimbulkan gas dan perut kembung sehingga untuk berbuka puasa tidak dianjurkan. Selain itu minuman ini juga biasanya tinggi gula, dokter. Jadi akan memicu terjadinya kelebihan berat badan dan juga obesitas. Wah, gawat nih. Iya, dokter. Itu minuman berkarbonasi. Terus yang kedua apa saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi lagi? Yang kedua adalah makanan yang tinggi gula, dokter. Nah, biasanya kan kalau berbuka puasa itu yang dianjurkan adalah makanan yang manis-manis. Tapi kan tidak semuanya saya nggak perlu manis-manis, yang penting setia. Bener ya Di. Setuju. Nah, makanan yang tinggi gula itu apa aja sih yang tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa? Yang pertama misalkan permen atau coklat. Nah, dua makanan ini tinggi kalori dan berpotensi untuk menimbulkan
obesitas. Obesitas ya, Iya, naik dokter. berat badan ya. Oke, oke. Terus yang ketiga, makanan gorengan dokter. Nah, biasanya kan takjil tuh banyak tuh orang-orang yang jualan gorengan. Gorengan, Dan seneng nggak banget. memungkiri kita pasti buka puasanya pakai gorengan, tapi ya kalau bisa tidak begitu banyak jumlahnya. Oke, oke, dibatasin gitu ya, Betul, paling enggak dokter. ya. Tadi kan kita udah ngomong nih makanan yang boleh untuk berbuka sama yang sebaiknya tidak atau dilarang ya. Nah, kita nih ada yang calon dokter kulit ya, aku juga dokter kulit, kita harus tahu dong makanan-makanan apa yang bagus untuk kesehatan kulit. Sekarang kita ke dokter Lucky nih, dokter milenial Indonesia. Mantap. Jadi nih dokter Lucky, aku mau tanya, jadi kita sekarang kan puasa ya, kita Iya, dokter. kalau puasa tuh pasti kan kita kering kulitnya. Sebenarnya vitamin-vitamin apa sih yang dibutuhkan sama kulit kita gitu di saat bulan puasa ini gitu? Baik dokter, jadi sebenarnya vitamin yang dibutuhkan untuk kulit itu ya semua vitamin itu butuh. Oke. Nah, tidak ada vitamin yang lebih penting dan vitamin yang kurang penting karena semuanya digunakan dalam metabolisme. Oke. Nah, Ya. yang mungkin kita urut dari A dulu. Oke. Contohnya kalau misalnya sumber vitamin A itu antara lain yang paling ya dari kecil ya kita selalu dikasih tahu makanan yang berwarna orange, wortel misalnya. Ya, ini enggak ya? Oh, enggak, Bukan. jangan. Oh iya ya. Itu wortel misalnya. Banyak yang lain selain itu. Lalu kalau misalnya vitamin B apa nih misalnya? Kalau vitamin B itu biasanya kita temuin di sereal, terus Oh, oat gitu? telur, Oh, gitu. telur. Gitu, dokter. Oke, Nah, itu Untuk yang C misalnya vitamin C ini juga paling terkenal nih kalau misalnya untuk perawatan kulit karena ada di serum, ada di produk-produk injeksi, ada di Iya. lotion macam-macam. Ini Oke. terkenal banget. Yang paling terkenal makanannya ya jeruk. jeruk ya. Iya ya sifat ya vitamin C ascorbat itu kan asam ya. Biasanya kalau yang rasanya asam-asam itu ada vitamin C-nya. Mangga juga ada. Itu fungsinya apa sih kalau ke kulit tuh vitamin C? Vitamin C itu pada kulit salah satunya bisa untuk sebagai prekursor kolagen. Oke, prekursor itu apa, Dokter Lucky? Membantu membentuk kolagen. Nah. Lalu kedua, dia itu berfungsi untuk menghambat pembentukan melanin. Nah, Jadi melanin itu jadi melanin itu zat yang warna bikin pada warna kulit yang bikin kita. kulit jadi gelap. Jadi Gelap, kalau misalnya oke. konsumsinya cukup, kulitnya jadi lebih cerah begitu. Oh gitu, oke, itu vitamin C ya. Sering minum ini vitamin C Nah, ya. itu makanya itu vitamin C itu kayak dielu-elukan banget kalau misalnya untuk Iya ya, perawatan sekarang ya di kulit. klinik-klinik apa semua vitamin C gitu ya. Cinta bukan ya, C? Belum. Iya, Bisa. nanti ya. Bisa. Oke, jadi itu ya A, B, C itu ya yang paling penting. Yang lain ada nggak? Vitamin D juga bisa. D. Vitamin D. Vitamin D, Delia bukan? Mm, Vitamin D banyak di produk dairy, telur dan susu. Tadi udah nih dijelasin sama Dokter Lucky A, B, C, sedikit D ya. Dokter Rina bisa nggak jelasin lagi? Apa lagi? Iya, jadi tadi kan sudah dijelasin ya sama Dokter Lucky kalau vitamin D itu juga nggak kalah penting dari vitamin A, B, C. Jadi di vitamin D itu terdapat efek kalsitol. Jadi dia itu dapat mengurangi iritasi kulit, kemudian dia juga dapat mencegah penuaan dini. Seperti itu, dokter. Kalsitol ya. Iya, dokter. Oh, di dairy tadi tuh. Iya. Terus selain itu apa lagi Dokter Rina? Jadi juga ada vitamin E dan vitamin K. Kalau vitamin E itu kan kita sudah sering ketemu ya dokter ya. Maksudnya Iya. banyak suplemen-suplemen yang dijual di pasaran. Oh, vitamin E, Memang vitamin khusus E. untuk kulit gitu kan dokter. Macam-macam juga mereknya. Iya. Karena memang dia itu memiliki efek antioksidan yang tinggi dokter. Oh, Jadi oke. dapat mencegah penuaan dini, terus Bisa muda terus dong ya. terus mengurangi. Ya, harapannya begitu. Ya, nggak boleh PHP, nggak boleh PHP ya, tidak boleh memberi apa namanya harapan palsu kamu loh. Iya. Jadi vitamin E ini dapat mengurangi kulit kusam seperti itu dokter, kulit kering juga. Jadi dia bisa melembabkan kulit gitu dokter. Oke, jadi penting juga ya untuk yang kita puasa-puasa sekarang ini kan paling penting hidrasi ya, kelembapan kulit. Betul sekali dokter. Oke, terus apa lagi, Ren? Terus juga ada vitamin K dokter. Vitamin K. Oke. Iya. Vitamin K itu pembekuan darah bukan sih? Iya betul dokter. Jadi dia itu
dapat mempercepat penyembuhan luka. Jadi selain dia punya efek di kulit untuk mencegah penuaan dini, dia juga dapat mempercepat penyembuhan luka itu tadi. Oh, jadi kalau kita misalnya ke iris ya, atau ini jadi wound healing atau penyembuhan lukanya lebih cepat. Oke, jadi kesimpulannya, Dr. Luki aja deh, kesimpulannya apa Ki? Jadi kesimpulannya begini, pertama terkait dengan makanan yang ada di lingkungan kita sehari-hari itu sebenarnya kalau kita mau explore itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, baik itu vitamin dan mineralnya. Jadi tidak perlu terlalu milih-milih, selama itu diolah dengan cara yang benar dan dimakan dengan jumlah yang cukup, insya Allah menyehatkan. Nah, terus kedua, jangan lupa untuk konsumsi buah dan sayur. Indonesia kan kita termasuk masyarakat yang jarang makan buah sebenarnya. Oh iya, Jangan benar. lupa untuk makan buah dan sayur untuk mencukupi konsumsi vitamin dan mineral. Karena itu berguna untuk metabolisme tubuh secara umum. Selain itu juga berfungsi untuk merawat kesehatan kulit kita. Gitu ya, Gitu. jangan lupa. Jadi benar Dokter Luki tadi ya. Oke, sekian dulu konten kali ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang kesehatan kulit, boleh di kolom komentar. Kulit sehat with Dokter.